Bab 1161, di kota Mochizuki, keberadaan Suyun. Nama, Sistem Super, Kultivasi satu klik saya penulis, Wen Jian Zhongnan. Plus mematikan mengatur ulang. Setelah menyelesaikan perjalanan ke kota Wangyue, Luo Chen dan Zhang Qingxi segera berangkat dan bergegas ke ibu kota Kekaisaran Liuyun melalui formasi teleportasi kota Kabupaten Changlan, bermaksud menggunakan formasi transmisi ibu kota Kekaisaran untuk pergi ke kota Wangyue. Adapun Yeming, dia tidak mengikuti dengan sangat bijaksana, tetapi kembali ke kuil binatang di luar kota Kabupaten Changlan untuk berlatih. Kota Mochizuki terletak di bagian selatan Kekaisaran Awan Mengalir. Kota ini sangat terkenal di Kekaisaran Awan Mengalir. Reputasinya bahkan lebih buruk daripada Kaisar Awan Mengalir. Tidak ada alasan lain, karena kota Mochizuki mengumpulkan lebih dari 70% urat batu roh Kekaisaran Liuyun, dapat dikatakan sebagai kantong uang Kekaisaran Liuyun. Kekuatan yang dapat meletakkan fondasi di kota Mochizuki tentu saja tidak sebagus kekuatan teratas Kekaisaran Awan Mengalir seperti keluarga Ye, keluarga Su dari ibu kota Kekaisaran, dan keluarga Kaisar Xiao yang asli. Namun, selain pasukan-pasukan teratas itu, Kekaisaran Awan Mengalir pasukan-pasukan di kota Mochizuki adalah yang paling kuat. Bahkan keluarga kerajaan keluarga Yun bersikap sopan kepada banyak pasukan di kota Mochizuki, dan tidak berani memaksanya terlalu banyak. Dua sosok Luo Chen dan Zhang Qingxi muncul dari formasi teleportasi, dan tidak menarik perhatian banyak orang. Ada terlalu banyak prajurit di kota Mochizuki. Ada juga banyak prajurit yang mengenakan kain tule seperti Zhang Qingxi. Oleh karena itu, Zhang Qingxi dengan kerudung di wajahnya tidak menarik banyak perhatian. Adapun Luo Chen, itu bahkan lebih biasa. Penampilannya lebih halus, tetapi jarang menarik perhatian orang lain. Karena benua Qiankun menghormati seni bela diri, tidak peduli seberapa tampannya, tanpa kekuatan, itu tidak akan dihargai oleh siapapun. Oleh karena itu, Luo Chen dan Zhang Qingxi dua orang yang berjalan di jalan tidak menarik perhatian siapapun, dan ini juga menghemat banyak usaha Luo Chen dan Zhang Qingxi. Mari kita cari penginapan dulu. Luo Chen tersenyum pada Zhang Qingxi di sampingnya. Melihat Zhang Qingxi mengangguk, Luo Chen tentu saja memegang telapak tangan Zhang Qingxi dan berjalan menuju penginapan di kota. Tak lama kemudian, keduanya muncul di sebuah penginapan yang didekorasi dengan indah, memesan 2 kamar tamu, dan memesan beberapa anggur dan makanan di sepanjang jalan. Ngomong-ngomong, ini pertama kalinya kota Mochizuki ada di sini. Luo Chen dan Zhang Qingxi menemukan meja di dekat jendela untuk duduk di lobi penginapan, dan kemudian Luo Chen tidak bisa menahan tawa. Aku hanya mendengar tentang kemakmuran Mochizuki sebelumnya, tetapi tidak ada waktu untuk datang. Karena dia menyeberang, dia sedang meningkatkan kekuatannya atau sedang dalam perjalanan untuk meningkatkan kekuatannya. Dia benar-benar tidak punya waktu untuk memperhatikan hal-hal lain. Jika bukan karena urusan Su Suyun, dia tidak akan pernah ke kota Mochizuki. Saya telah mengunjungi banyak tempat yang makmur, kata Zhang Qingxi sambil tersenyum setelah mendengar kata-kata itu. Junior, Anda telah bekerja sangat keras, bahkan para murid jenius di pintu, hanya sedikit orang yang hanya fokus untuk meningkatkan kekuatan Anda seperti Anda. Bahkan di dalam sekte pedang, para jenius yang dikenal karena kerja keras mereka jarang sekali yang putus asa seperti Luo Chen. Dan Luo Chen dapat memiliki kekuatan yang sebanding dengan pembangkit tenaga listrik Wusheng pada usia seperti itu. Tentu saja, ada alasan untuk bakatnya yang luar biasa, tetapi itu tidak dapat dipisahkan dari usahanya. Luo Chen tersenyum ketika mendengar kata-kata itu, dan tidak banyak bicara. Dia tidak berpikir ada sesuatu yang buruk dalam kehidupan sebelumnya, dan dia bahkan merasa seperti sedang menikmatinya. Inilah sebabnya mengapa bahkan dengan bantuan sistem, setelah basis kultivasi mencapai ranah Wuzun, dia jarang menggunakan sistem untuk meningkatkan kekuatannya secara langsung. Selain niat untuk meninggalkan banyak vitalitas sebagai kartu hall, sehingga ia memiliki kemampuan untuk kembali pada saat kritis, ada alasan lain mengapa ia lebih suka mengolah kekuatannya sedikit demi sedikit dibandingkan dengan peningkatan sistem yang hebat. Merasa datang. Pada saat ini, Xiao Er dari toko mengantarkan anggur dan makanan yang diinginkan Luo Chen. Luo Chen tidak ingin terlalu terlibat dalam masalah ini. Ia memanggil Xiao Er dari toko dan mengeluarkan batu roh kelas menengah. Xiao Er dari toko tersenyum dan berkata, Kakak Xiao, aku akan menanyakan sesuatu padamu. Petik 2. Tamu, tolong, aku tahu segalanya tentang penjahat. Tatapan Dian Xiaoer jatuh pada batu roh kelas menengah di tangan Luo Chen, matanya menyala,
dan dia berkata dengan cepat. Untuk waktu yang lama, dia bertemu seseorang yang meminta informasi kepadanya, tetapi yang paling berani dari orang-orang itu hanya memberikan 1 atau 2 batu roh kelas rendah. Kebanyakan dari mereka adalah emas dan perak, seperti Luo Chen langsung mengeluarkan batu roh kelas menengah. Ini adalah pertama kalinya. Luo Chen secara alami tidak tahu apa yang dipikirkan Xiao Er. Alasan dia mengeluarkan batu roh kelas menengah hanya karena dia tidak memiliki batu roh kelas bawah padanya. Semua batu roh kelas bawah ditinggalkan olehnya di keluarga Luo. Sekarang Luo Chen ada padanya. Kecuali beberapa ramuan berharga dan banyak harta, hanya ada sejumlah besar batu roh kelas atas dan kelas menengah. Saya mendengar bahwa ada seorang murid sekte pedang di kota Mochizuki baru-baru ini, yang mengaku sebagai keturunan sekte besar dari dunia luar. Luo Chen meletakkan batu roh kelas menengah batu roh di tangannya di atas meja dan bertanya pada Chongdian Xiaor. Meskipun sekte pedang tidak kecil di dunia luar, kekaisaran awan mengalir terlalu tertutup. Hanya kekuatan teratas yang mengetahui sekte pedang. Kota Mochizuki mungkin memiliki informasi yang baik, tetapi di tempat lain, sekte pedang masih karena Luo Chen. Alasannya telah mendapatkan beberapa ketenaran. Keguan, kamu bertanya pada orang yang tepat. Orang kedua di toko itu mendengar ini dengan sedikit lebih banyak senyum di wajahnya, matanya tertuju pada batu roh kelas menengah, dan dia berkata, memang ada orang terkenal di kota Mochizuki baru-baru ini. Muncul untuk murid Jianzong Su Suyun. Petugas tamu mungkin belum tahu Jianzong, kan? Itu adalah salah satu sekte teratas di dunia luar. Itu sangat terkenal di daratan. Tian Jiao, Luo Chen, dan Master Luo yang tak tertandingi dari kekaisaran awan terapung kita adalah murid dari sekte pedang. Saya mendengar bahwa Master Luo masih di sekte pedang. Tidak rendah, murid sekte pedang muncul di kota Mochizuki, tetapi itu menyebabkan kehebohan. Banyak orang berharap untuk dihargai oleh murid sekte pedang itu, dan mengambil kesempatan ini untuk memasuki sekte pedang dan menyalin legenda Master Luo. Wajah Zhang Qingxi menjadi sedikit suram ketika dia mendengar orang kedua dari toko itu menyebut Su Suyun, tetapi untungnya, ada tabir yang menutupinya, dan orang kedua dari toko itu tidak menyadari perubahan pada Zhang Qingxi. Namun, ketika Xiaor dari toko berbicara tentang Luo Chen, wajah Zhang Qingxi sedikit lebih ceria. Dia menatap Luo Chen dengan sepasang mata air musim gugur yang tajam dengan senyum tipis di matanya. Luo Chen juga sedikit tidak berdaya. Bagaimana dia bisa tahu bahwa dia dengan santai menemukan toko Xiaor untuk menanyakan? Berita itu, pihak lain baru saja mendengar tentangnya, dan dia tampaknya sangat mengaguminya. Lalu Su Suyun masih di kota Wang Yue sekarang. Luo Chen memperhatikan tatapan Zhang Qingxi dan menatapnya dengan marah, lalu bertanya kepada penjaga toko. Itu kebetulan, petugas toko merendahkan suaranya setelah mendengar kata-kata itu, orang itu ada di penginapan, kamar No. 3, Tianzi, ini adalah rahasia toko, dan itu tidak boleh diungkapkan, tetapi siapa yang akan membiarkan petugas tamu bermurah hati? Saat dia berkata, toko Xiaor mengarahkan pandangannya ke batu roh kelas menengah di atas meja, matanya penuh dengan keserakahan. Ambillah, Luo Chen melambaikan tangannya yang besar, tampak sangat berani, mengetahui bahwa Su Suyun ada di penginapan ini. Luo Chen sangat senang di dalam hatinya, tentu saja dia tidak akan peduli dengan batu roh kelas menengah. Mendengar perkataan Luo Chen, Xiaor si pemilik toko segera menyingkirkan batu roh kelas menengah itu, menyembunyikannya di balik lengan bajunya, berterima kasih lagi kepada Luo Chen, dan berjalan santai menuju lobi, menyapa tamu-tamu lainnya. Setelah Xiao Er meninggalkan toko itu, Zhang Qingxi tak kuasa menahan tawa. Kemudian, setelah mempelajari nada bicara anak kedua pemilik toko itu, ia bercanda, mungkin pejabat tamu itu belum mengenal Jianzong. Itu salah satu sekte teratas di dunia luar. Sekte itu sangat terkenal di daratan. Chen, Master Luo, adalah murid dari sekte pedang. Kudengar Master Luo tidak rendah di sekte pedang. Luo Chen melirik Zhang Qingxi tanpa daya dan berkata dengan ekspresi terdiam, kakak senior, jangan membuat masalah. Zhang Qingxi semakin tersenyum ketika mendengar ini, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek. Aku tidak menyangka bahwa junior Broter, reputasimu tidak kecil, bahkan seorang tukang yang hanya seorang seniman bela diri kelas 1 telah mendengar tentangmu. Luo Chen sedikit tidak berdaya, bagaimana mungkin dia berpikir bahwa toko Xiaor telah mendengar tentangnya, tidak hanya itu, tetapi juga memujinya di depannya. Jangan bicarakan itu, kalau begitu Su Suyun ada di kamar 3 Tianzi, haruskah kita naik dan melihat-lihat?
Luo Chen tidak punya pilihan selain mengganti topik pembicaraan dengan Zhang Qingxi. Zhang Qingxi tidak menggoda Luo Chen lagi ketika dia mendengar kata-kata itu, ekspresi di balik kerudung menjadi jauh lebih berat, dan berkata, jika kita membuat terlalu banyak keributan di kota Mochizuki ini, apakah itu akan berdampak padamu, Junior Brother? Setelah bagaimanapun, kota Mochizuki bukanlah kota Kabupaten Changlan tempat keluarga Luo berada. Selain itu, sekarang adalah masa kritis bagi perluasan keluarga Luo. Kekuatan kota Mochizuki saling terkait, dan kerusuhan mereka di kota Mochizuki dapat dengan mudah memengaruhi perluasan keluarga Luo. Zhang Qingxi tidak ingin memengaruhi keluarga Luo karena alasannya sendiri. Kakak senior, jangan khawatir, Luo Chen tidak dapat menahan tawa ketika mendengar kata-kata itu, bahkan jika kita menghancurkan kota Mochizuki ini, keluarga Luoku tidak akan terpengaruh dengan cara apapun. Kata-kata Luo Chen penuh dengan keyakinan, dan orang terkuat di Kekaisaran Awan mengalir tidak lebih dari Wu Sheng, dan meskipun dia hanya kaisar bela diri tingkat 9, kekuatan tempurnya tidak kalah dengan Wu Sheng yang kuat. Dengan dia duduk di keluarga Luo, perluasan keluarga Luo adalah hal yang sangat mudah. Bahkan jika mereka membuat keributan besar di kota Mochizuki dan menyinggung kekuatan di kota Mochizuki, kekuatan ini tidak akan memiliki apapun untuk menghentikan perluasan keluarga Luo. Setelah mendengar ini, Zhang Qingxi melepaskan kekhawatiran di hatinya, dan berkata kepada Luo Chen, jika demikian, mari kita naik dan melihat-lihat. Saya juga ingin tahu pencuri mana yang merupakan sepupu Suyun. Luo Chen tentu saja tidak masuk akal. Mereka berdua bangkit dari posisi mereka dan berjalan menuju kamar ketiga Tianzi. Mereka berdua baru saja berjalan keluar dari kamar Tianzi nomor 3, dan mereka mendengar suara lamban datang dari kamar tersebut. Wajah Zhang Qingxi memerah, dan dia mengumpat dengan suara rendah, murid Deng. Luo Chen juga memiliki ekspresi aneh. Pencuri yang berpura-pura menjadi Susuyun begitu berani sehingga dia berani menyatakan persinahan di penginapan ini. Kakak senior, aku akan masuk dulu dan melihat. Luo Chen langsung mengeluarkan embrio pedang di belakang punggungnya dan mendobrak pintu. Gerakan Luo Chen mendobrak pintu secara alami membuat orang-orang di ruangan itu khawatir, dan teriakan tajam datang dari kamar tersebut. Ketika Luo Chen memasuki ruangan, dia melihat seorang pria memegang celananya dan menatap Luo Chen dengan ekspresi muram. Dan di tempat tidur, seorang wanita menyusut di bawah selimut, hanya memperlihatkan kepalanya. Siapa kamu? Mengapa dengan paksa masuk ke kamarku? Pria itu memegang celananya di satu tangan dan pedang panjang bersarung di tangan lainnya. Dia menatap Luo Chen dengan ekspresi buruk, matanya penuh amarah, dan dia ingin menelan Luo Chen hidup-hidup. Luo Chen mengabaikan pria itu, tatapannya menyapu dari sekeliling, dan akhirnya tatapan Luo Chen tertuju pada tanah di antara tumpukan pakaian yang rusak, memperlihatkan sebagian besar token logam. Mengenai token logam itu, Luo Chen tentu saja tidak bisa lebih mengenalnya, karena itu adalah token milik murid Sekte Pedang. Luo Chen juga memiliki token yang sama di tubuhnya, tetapi token Luo Chen berwarna emas, yang mewakili status transendennya. Saat ini, token ini hanyalah token besi hitam yang dapat dimiliki oleh murid biasa. Sekte Pedang Luo Chen mengalihkan pandangan dari token logam dan mendarat di pria itu dengan nada tenang. Wajah pria itu tiba-tiba berubah ketika dia mendengar Luo Chen melaporkan dirinya ke rumahnya. Dia benar-benar bergegas menuju jendela, berniat untuk melarikan diri. Sudut mulut Luo Chen sedikit berdetak, tetapi itu hanya karakter kecil dari Wu Zong tingkat 7. Jika orang seperti itu melarikan diri di tangannya, dia bisa sepenuhnya menghapus kultivasinya, dan dia tidak akan pernah berlatih seni bela diri. Tepat sebelum Luo Chen bisa bergerak, seberkas cahaya pedang terbang dari luar pintu, langsung menebas pria itu, memotong salah satu kakinya. Pria itu terhuyung dan jatuh ke tanah, wajahnya penuh keputusasaan. Dia sangat jelas tentang apa yang telah dia lakukan, dan sekarang murid Sekte Pedang datang ke pintu, tidak mungkin baginya untuk memiliki akhir yang baik. Terlebih lagi, dia juga pernah mendengar nama Luo Chen. Jenius Super Sekte Pedang memiliki status yang sangat tinggi di Sekte Pedang. Luo Chen secara pribadi datang. Jika dia bisa melarikan diri, mungkin ada peluang hidup, tetapi sekarang, dia tidak mungkin, ada kemungkinan lahir. Sepertinya kali ini aku tidak salah orang. Luo Chen menatap pria yang putus asa itu, berjalan langsung ke dalam kamar, mengangkat murid Jian Zhongling di lantai, lalu mengangkat pria itu dan menuju ke penginapan. Keluar, begitu Luo Chen mendobrak pintu, gerakan di sini sudah menarik perhatian banyak orang,
dan bahkan penjaga penginapan berencana untuk melangkah maju untuk membawa Luo Chen, tetapi malah ketakutan oleh napas Zhang Qingxi. Dan ketika mereka mendengar Luo Chen melaporkan tentang keluarganya, para penjaga dengan cepat mundur, menatap Luo Chen dengan ketakutan. Adapun pelayan toko yang menanyakan kabar Luo Chen sebelumnya, wajahnya bahkan lebih aneh. Dia tidak menyangka bahwa orang yang menanyakan kabar itu ternyata adalah Luo Chen yang dia sebut-sebut. Berpikir untuk menamparkan dewa yang saleh di depan Tuan yang saleh, wajah pelayan toko itu tampak terbakar. Luo Chen mengabaikan tatapan di sekitarnya, menggendong pria itu dan berjalan keluar penginapan, sementara Zhang Qingxi mengikuti Luo Chen dengan ekspresi muram dan kilatan pembunuh di matanya. Ordo murid sekte pedang di tangan Luo Chen persis dengan yang dimiliki Su Suyun di awal, dan sekarang pria ini jelas-jelas adalah orang yang berpura-pura menjadi Su Suyun di awal. Namun yang membuat Zhang Qingxi merasa aneh adalah ketika Su Suyun pertama kali muncul, bahkan Yun Suemei dari alam kaisar bela diri tingkat ke-9 terluka olehnya, tetapi pencuri yang menyamar sebagai Su Suyun hanyalah basis kultivasi Wuzong tingkat ke-7. Kesenjangan kekuatan tidak dapat dihindari. Itu terlalu besar. Namun melihat reaksi pria itu, merupakan fakta yang tak terbantahkan bahwa dia berpura-pura menjadi Su Suyun, yang membuat Zhang Qingxi sedikit bingung. Namun, Zhang Qingxi tidak bergumul dengan masalah ini terlalu lama. Bagaimanapun, pencuri yang berpura-pura menjadi Su Suyun telah jatuh ke tangan mereka. Yang perlu dia lakukan hanyalah membuka mulutnya, dan dia secara alami akan mengetahui keseluruhan ceritanya. Memikirkan hal ini, Zhang Qingxi tidak banyak berpikir lagi, mengikuti Luo Chen dan berjalan keluar penginapan. Ini adalah kompensasi karena mendobrak pintu. Luo Chen baru saja keluar dari pintu penginapan, dan Luo Chen tiba-tiba berhenti, mengeluarkan batu roh bermutu tinggi dari cincin alam semesta dan melemparkannya ke konter, dan berkata dengan ringan, "Saya pikir ini seharusnya cukup untuk mengganti rugi karena dipukuli oleh saya." Pintunya rusak. Penjaga toko penginapan menerima batu roh bermutu tinggi yang dilempar Luo Chen, dengan wajah gembira, dan dengan cepat berkata, "Ini wajar, Tuan Luo sangat hebat." Pintu kamar yang dirusak Luo Chen bukanlah barang berharga, dan biaya perbaikannya bahkan tidak akan melebihi sepotong batu roh bermutu rendah. Terlebih lagi, pintu kamar dirusak Luo Chen, dia benar-benar dapat menggunakannya sebagai tipu muslihat. Anda harus tahu bahwa reputasi Luo Chen di Kekaisaran Awan mengalir tidak kalah dengan reputasi Yun Huang. Dengan tipu muslihat Luo Chen, bisnis di tokonya setidaknya bisa 30% lebih baik. Oleh karena itu, bahkan jika Luo Chen tidak memberikan kompensasi apapun, dia tetap akan mendapatkan uang tanpa kehilangan uang, tetapi tembakan Luo Chen sangat murah hati. Begitu dia menembaknya, itu adalah batu roh bermutu tinggi, dia tentu saja sangat gembira. Itu bagus, Luo Chen mengangguk, tidak lagi tinggal, menggendong pria yang menyamar sebagai Su Suyun dan berjalan keluar kota Wang Yue. Zhang Qingxi mengikuti Luo Chen, dan tak lama kemudian mereka berdua muncul di sebuah bukit di luar kota Mochizuki bersama pria itu. Mari kita bicarakan, dari mana asal murid sekte pedang Ling. Luo Chen dengan santai melempar pria itu ke tanah dan berkata dengan nada tenang. Aku yang mengambilnya." Pria itu mengecilkan lehernya dan ragu-ragu. "Mengambilnya," Zhang Qingxi berkata dengan alis tegas di samping, dan berkata dengan dingin, "Token murid sekte pedang tidak pernah pergi. Aku ingin tahu di mana kamu mengambil murid sekte pedang Ling. Aku juga ingin mengambil beberapa potong untuk bersenang-senang." Pria itu pucat ketika mendengar kata-kata itu dan tidak berbicara. Kemampuan Zhang Qingxi untuk berjalan dengan Luo Chen sudah cukup untuk menunjukkan betapa luar biasanya identitas Zhang Qingxi, dan melihat ekspresi Zhang Qingxi, jelas bahwa itu memiliki hubungan dekat dengan pemilik token yang didapatnya. Ini dapat dilihat dari kinerja Luo Chen dan Zhang Qingxi. Luo Chen jauh lebih tidak bersemangat daripada Zhang Qingxi ketika dia melihat murid sekte pedang Ling. "Beri kamu kesempatan lagi. Dari mana token ini berasal?" Luo Chen berkata dengan dingin, "Jika kamu menjelaskan dengan jujur, aku mungkin masih punya jalan keluar untukmu, tetapi jika kamu menyembunyikan sesuatu, aku tidak keberatan mengubahnya. Kamu bawa kembali Jianzong dan biarkan kamu merasakan rasa penjara pedang Jianzong." Mendengar kata-kata Luo Chen, tubuh pria itu bergetar hebat beberapa kali, dan ada genangan noda air di celananya, dan bau urin yang menyengat meresap. Pria ini sebenarnya takut buang air kecil oleh kata-kata Luo Chen. Namun, Luo Chen tidak terkejut dengan reaksi pria itu. Karena pria itu berani berpura-pura menjadi murid sekte pedang,
dia jelas tahu keberadaan Sekte Pedang, dan reputasi penjara pedang-pedang di benua alam semesta tidaklah kecil. Penjara pedang adalah tempat yang digunakan oleh Sekte Pedang untuk memenjarakan dan menginterogasi para prajurit dari pasukan musuh Sekte Pedang dan para pengkhianat Sekte Pedang. Diklaim dapat membuat orang mati berbicara. Setiap prajurit yang memasuki penjara pedang Sekte Pedang tidak pernah bisa keluar hidup-hidup. Mayat yang akhirnya dikirim juga tidak lengkap, dan bahkan jiwanya pun hancur. Meskipun setiap kekuatan memiliki tempat seperti penjara pedang Jianzong, sebagian besar kekuatan menutupinya dan tidak mempublikasikannya. Hanya Jianzong yang tidak peduli bahwa keberadaan penjara pedang diketahui dunia luar, sehingga penjara pedang dapat dikatakan berada di atas daratan. Itu adalah nama yang ganas, dan banyak jenius berbicara tentang penjara pedang dan mengubah warna mereka. Aku bilang, pria itu jelas tahu kengerian penjara pedang, dan berkata berulang-ulang, juga minta Lord Luo untuk memberiku kesenangan. Katakan, Zhang Qingxi berkata dengan ekspresi dingin di samping, menggertakkan giginya. Token ini diperoleh ketika aku membunuh seorang murid Sekte Pedang di Lembah Matahari Terbenam. Pria itu berkata cepat, saya dikejar dan dibunuh oleh pemakan jiwa di Lembah Matahari Terbenam, dan diselamatkan oleh murid Sekte Pedang itu. Kemudian murid Sekte Pedang itu bertarung melawan pemakan jiwa, dan meskipun dia membunuh pemakan jiwa, dia terluka parah. Saya serakah untuk sementara waktu, jadi saya diam-diam menyerang dan membunuh murid Sekte Pedang saat dia sedang pulih dari luka-lukanya. Apakah murid Sekte Pedang itu bernama Susuyun? Mata Luo Chen tajam. Ketika pria itu menyebutkan Lembah Matahari Terbenam, dia telah memastikan bahwa orang ini adalah pembunuh yang menyebabkan jatuhnya Susuyun. Itu saja untuk konfirmasi. Hanya saja dia tidak menyangka bahwa Susuyun tidak benar-benar mati di tangan para pejuang yang kuat itu, tetapi diserang oleh seorang Wuzong yang diselamatkannya dan akhirnya dipenggal. Orang itu memang bernama Susuyun. Pria itu tidak berani ragu, dan dengan cepat menjawab. Ekspresi di balik cadar Zhang Qingxi menjadi sangat mengerikan, tubuhnya memancarkan niat membunuh yang mencengangkan, matanya menatap pria itu, seolah-olah dia akan menelannya hidup-hidup. Melihat ekspresi Zhang Qingxi, Luo Chen menghela nafas dalam hatinya dan berkata lagi, sebelum Putri Beihai Yun Suemei diserang oleh seseorang, dan penyerangnya mengaku sebagai Jianzong, Susuyun. Siapa yang melakukan ini? Orang di depannya hanya memiliki basis kultivasi Wuzong tingkat 7. Bahkan jika dia menyerang, mustahil untuk melukai Yun Suemei yang berada di alam Wuhuang tingkat 9. Terlebih lagi, menurut Wang Wuxin, kultivasi penyerang itu tidak kalah dengan Yun Suemei. Jika bukan karena dia cepat kembali ke masa lalu, saya khawatir Yun Suemei telah jatuh ke tangan penyerang diam-diam. Ya, itu dibuat oleh orang-orang dari keluarga Xiao. Orang itu berkata dengan cepat, aku tidak tahu. Bagaimana keluarga Xiao mengetahui bahwa aku menyerang murid-murid Sekte Pedang, dan membiarkan mereka memegang gagang ini? Aku mengambil token murid Jianzong untuk jangka waktu tertentu, dan orang yang menyerang Putri Beihai hanya bisa menjadi tuan dari keluarga Xiao. Luo Chen tidak mengatakan apa-apa lagi ketika mendengar kata-kata itu, mengalihkan pandangannya ke Zhang Qingxi, dan berkata, kakak senior, masalahnya sudah berakhir, orang ini akan menyerahkannya padamu. Setelah selesai berbicara, Luo Chen berjalan menjauh secara langsung, menghadap Zhang Qingxi dengan punggungnya. Tak lama kemudian, serangkaian teriakan masuk ke telinga Luo Chen, dan Luo Chen mendesah dalam hati, tetapi bagaimanapun juga, dia tidak berbicara untuk menghentikannya. Tak lama kemudian, teriakan itu berhenti tiba-tiba, dan kemudian langkah kaki terdengar di belakang Luo Chen. Luo Chen berbalik, sebelum dia sempat berbicara, Zhang Qingxi langsung melemparkan dirinya ke dalam pelukannya, sedikit gemetar. Ekspresi Luo Chen membeku sejenak, lalu langsung memeluk Zhang Qingxi dan menepuk punggungnya dengan lembut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Zhang Qingxi menunjukkan sikap seperti ini, bahkan di ruang dominasi yang ditinggalkan oleh penguasa pedang, Zhang Qingxi sedang bereksperimen, menghabiskan kekuatan fisik dan bahkan potensinya, hampir habis. Dia tidak melihat Zhang Qingxi menunjukkan sikap seperti itu. Namun, Luo Chen tidak banyak bicara. Dengan pemahamannya tentang Zhang Qingxi, dia akan segera pulih, dan tidak perlu baginya untuk berbicara lebih banyak. Terlebih lagi, Luo Chen tidak tahu bagaimana cara menghibur Zhang Qingxi. Secara alami tidak sulit baginya untuk membawa pedang untuk membunuh seseorang, tetapi jika dia memintanya untuk menghibur orang lain, Luo Chen hanya merasa besar. Untungnya, Zhang Qingxi cepat kembali normal,
dan wajahnya memerah karena pelukan Luo Chen. Meskipun ditutupi oleh kerudung, Luo Chen dapat mendeteksi keanehan Zhang Qingxi. "Aku baik-baik saja." Zhang Qingxi tidak berani menatap Luo Chen, suaranya rendah dan tidak terdengar. Luo Chen tersenyum ketika mendengar kata-kata itu, dan tidak terlalu mempermasalahkan masalah ini. Dia tidak bertanya mengapa Zhang Qingxi begitu ceroboh. Dia tidak suka menanyakan dasar karakternya. Karena masalah tentang Su Suyun telah berakhir, dia tentu tidak akan bertanya terlalu banyak. Karena masalah ini telah diselesaikan, tidak perlu tinggal di kota Mochizuki, kata Luo Chen kepada Zhang Qingxi tanpa bertanya tentang Su Suyun. Zhang Qingxi mengangguk ringan dan mengikuti Luo Chen menuju kota Wang Yue. Keduanya kemudian kembali ke ibu kota Kekaisaran Liuyun melalui susunan teleportasi kota Mochizuki, dan kemudian dipindahkan ke kota Kabupaten Changlan. Kecuali Luo Shen yang dikenal di kota Mochizuki selama periode tersebut, yang menyebabkan mereka menarik banyak orang untuk menonton, mereka tidak menunda. Setiap saat, saya segera kembali ke kota Kabupaten Changlan. Setelah Luo Chen kembali ke kota Kabupaten Changlan, dia menemukan sosok kekar berdiri di depan gerbang rumah Luo. Orang itu bukan orang lain, itu adalah Hou Guli yang ceroboh yang pernah berinteraksi dengan Luo Chen. "Kakak Luo, Nona Zhang." Melihat Luo Chen muncul, Guli mengangguk ke arah Luo Chen, dengan sedikit kegembiraan di wajahnya. "Kakak Gu." Luo Chen juga sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Guli akan datang secepat itu. Meskipun berita tentang kepulangannya ke keluarga Luo bukanlah rahasia, akan butuh banyak waktu untuk sampai ke telinga Guli. Kemampuan Koli untuk bergegas ke kota Kabupaten Changlan dengan begitu cepat menunjukkan betapa bagusnya berita itu. "Saya tidak melihatnya selama beberapa hari, tingkat kultivasi kakak Luo telah meningkat pesat, benar-benar mempermalukan generasi saya." Guli menatap Luo Chen dan berkata dengan sedikit emosi. Ketika dia melihat Luo Chen terakhir kali, Luo Chen hanya seorang raja bela diri tingkat 9, tetapi sekarang Luo Chen sudah menjadi kaisar bela diri tingkat 9. Tidak hanya itu, sekarang Luo Chen memiliki temperamen yang tak terlukiskan. Itu menambahkan sedikit misteri padanya. Pada saat pertempuran peringkat naga, basis kultivasinya masih di atas Luo Chen, tetapi tidak lama setelah itu, basis kultivasi dan kekuatan Luo Chen telah jauh melampauinya, dan dia tidak memiliki rasa frustrasi di dalam hatinya. Itu tidak mungkin. Bagaimanapun, dia adalah seorang jenius dari generasi Luo Chen sebelumnya, dan ketenarannya jauh sebelum Luo Chen. Sebelum kebangkitan Luo Chen, ketenaran Hou Guli yang sembrono bergema di seluruh kekaisaran Liuyun. Namun setelah Luo Chen bangkit, pusat perhatiannya sepenuhnya dibayangi oleh Luo Chen. Legenda Luo Chen beredar di seluruh kekaisaran Liuyun. Baik dia maupun Ye Hao, si jenius dari keluarga Ye yang setenar dia, telah menjadi pusat perhatian Luo Chen yang dibayangi dan dibayangi. Namun, Guli juga tahu bahwa dengan kekuatan Luo Chen, hanya masalah waktu sebelum mereka melampaui mereka, tetapi hari itu datang begitu cepat sehingga Guli terkejut. Itu hanya kebetulan. Luo Chen melambaikan tangannya dan tersenyum pada Guli. "Kakak Gu ada di sini kali ini. Apakah itu untuk Raja Barbar?" "Ya," kata Guli dengan sungguh-sungguh, "pertempuran untuk Raja Barbar akan dimulai setelah Januari. Awalnya saya berencana untuk mengunjungi kakak Luo dalam beberapa hari, tetapi kakak Luo tidak yakin, jadi saya harus datang lebih awal." Mendengar kata-kata Guli, Luo Chen tahu bahwa meskipun Guli bukan orang barbar, dia akan bisa menjadi Raja Barbar jika dia bisa menjadi Raja Barbar. Dan karena asal-usulnya, Guli bisa mendapatkan tempat dalam pertempuran Raja Barbar, saya khawatir itu juga membutuhkan banyak usaha. Dalam hal ini, Guli secara alami akan sangat memperhatikan pertempuran Raja Barbar. Setelah 1 bulan, Luo Chen mengangguk ringan dan tersenyum, "Saudara Gu, jangan khawatir, saya akan bergegas ke Kabupaten Manghuang terlebih dahulu." Mendengar kata-kata Luo Chen, Guli juga merasa lega. Sebuah batu besar jatuh. Dia tidak terlalu banyak berkomunikasi dengan Luo Chen, tetapi dia belum pernah melihat Luo Chen kehilangan kepercayaannya. Setelah janji itu, Koli sangat lega. "Kalau begitu, saya tidak akan mengganggu saudara Luo lagi." Guli melirik Zhang Qingxi di samping Luo Chen, melengkungkan tangannya ke arah Luo Chen, dan kemudian meninggalkan keluarga Luo. Luo Chen tersenyum dan tidak banyak bicara, dia membawa Zhang Qingxi kembali ke rumah Luo. Selama bulan berikutnya, Luo Chen tinggal di keluarga Luo. Selain menangani urusan keluarga Luo, dia juga berdiskusi dengan Zhang Qingxi,
dan sesekali menunjukkan formasi kultivasi Yeming, yang dianggap sebagai kehidupan yang memuaskan. Di bulan ini, meskipun level kultivasi Luo Chen belum meningkat, dia masih berhenti di Kaisar Bela Diri tingkat ke-9, tetapi suasana hatinya telah banyak membaik. Jika dia benar-benar membutuhkannya, dia sekarang telah mengumpulkan dengan jumlah vitalitas, dia dapat langsung mengangkat dirinya ke level Kaisar Bela Diri tingkat 4 atau bahkan tingkat 5, dan dia tidak perlu khawatir tentang kondisi mentalnya yang tidak dapat mengendalikan kekuatannya yang melonjak. Sebulan kemudian, Kabupaten Manghuang. Dua sosok Luo Chen dan Zhang Qingxi muncul dari formasi teleportasi, dan di belakang mereka mengikuti Yeming, tuan muda keluarga Ye. Awalnya, Luo Chen tidak ingin membawa Yeming, seorang pengikut, tetapi di bawah pemuntitan Yeming, Luo Chen tidak dapat menahannya. Bagaimanapun, King Xuan mempercayakan Yeming kepadanya di awal dan memintanya untuk membimbingnya. Sekarang King Xuan tidak tahu di mana dia berada, Luo Chen tidak dapat mengabaikan Yeming sebelum King Xuan kembali. Dan untuk sementara waktu, Yeming telah dilemparkan olehnya di kuil Dewa Binatang untuk memahami formasi. Meskipun kemajuannya tidak lambat, itu memang sedikit lebih buruk daripada bimbingannya yang cermat. Bagaimanapun, meskipun Luo Chen bukan ahli dalam formasi, pencapaiannya dalam formasi tidak kalah dengan para master formasi. Bahkan jika Yeming memiliki warisan dari penguasa iblis berdaulat, dengan ketinggian kedudukan Luo Chen saat ini, dia dapat membimbing Yeming. Itu lebih dari cukup. Terlebih lagi, Luo Chen memiliki mata delusi dalam kultivasinya, mampu melihat semua kepalsuan dan melihat sumbernya secara langsung. Hal ini memungkinkan Luo Chen mengarahkan Yeming ke titik yang mudah, karena dengan mata delusi, ia dapat dengan mudah mendeteksi apa yang diatur Yeming. Cacat formasi, dan kemudian memberikan instruksi kepada Yeming bagaimana cara meningkatkannya. Ini adalah Kabupaten Manghuang, Yeming tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat sekeliling, matanya penuh rasa ingin tahu. Sebagai tuan muda dari keluarga Ye, Tian Jiao paling menonjol dari keluarga Ye saat ini, ia selalu tinggal di keluarga Ye untuk berlatih sebelumnya. Setelah Luo Chen pergi ke keluarga Ye, ia dapat bepergian keluar dengan wajahnya yang terbungkus Luo Chen, tetapi pada saat itu ia juga pengikut Luo Chen, ia akan pergi kemanapun Luo Chen pergi. Kemudian, setelah pertempuran untuk daftar naga, Luo Chen meninggalkan Kekaisaran Liuyun untuk bepergian keluar, dan ia kembali ke Kabupaten Changlan, di mana ia mempelajari tentang formasi di kuil binatang, dan jarang keluar, jadi ini adalah pertama kalinya ia datang ke daerah Manghuang. Wajah Zhang Qingxi di samping Luo Chen juga agak penasaran. Dia pernah ke wilayah barbar dan bahkan pernah berhadapan dengan beberapa suku barbar yang kuat, tetapi apa yang dilihat Kabupaten Manghuang sama dengan suku-suku barbar yang pernah dilihatnya sebelumnya. Mereka semua berbeda, yang tentu saja membuatnya merasa sedikit penasaran melihat ekspresi Zhang Qingxi dan Yeming. Luo Chen tersenyum, matanya tenang. Ketika Zhang Qingxi dan Zhang Qingxi bergegas ke wilayah salju klan salju, dia dan Zhang Qingxi telah bertemu dengan beberapa suku barbar, dan suku barbar itu memang sangat berbeda dari yang ada di Kabupaten Manghuang. Dengan kata lain, meskipun suku barbar Kabupaten Manghuang masih mempertahankan banyak kebiasaan suku barbar, karena kontak jangka panjang mereka dengan ras manusia, mereka sebenarnya telah dipengaruhi oleh ras manusia tanpa terasa dan secara bertahap berasimilasi dengan ras manusia. Ini juga merupakan alasan penting mengapa Guli, sebagai darah manusia, yang hanya mengolah teknik barbar dapat berpartisipasi dalam pertempuran untuk Raja Barbar. Jika digantikan oleh suku barbar luar, tidak peduli seberapa hebat Guli, dia tidak akan pernah memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan tahta Raja Barbar tidak peduli berapa banyak yang dia bayar. Kabupaten Manghuang berbeda dengan dunia luar, Luo Chen menatap Zhang Qingxi dan Yeming, lalu berkata sambil tersenyum, kemampuan berasimilasi ras manusia adalah salah satu yang terbaik di antara 100 ras. Kaum barbar di Kabupaten Manghuang tinggal di pedalaman ras manusia untuk waktu yang lama, jadi wajar saja mereka tidak bisa tidak membawa mereka. Karena kebiasaan beberapa ras manusia, orang-orang yang sembrono itu seharusnya sudah menunggu kita di daerah ini. Kita harus bergegas untuk menghindari orang-orang yang sembrono itu menunggu dengan tergesa-gesa. Mendengar perkataan Luo Chen, Zhang Qingxi dan Yeming menganggukkan kepala, lalu mengikuti Luo Chen menuju Kabupaten Manghuang. Dengan basis kultivasi mereka bertiga saat ini, tidak butuh waktu lama untuk tiba di kota Kabupaten Manghuang, dan saat Luo Chen memasuki kota Kabupaten Manghuang,
mata-mata yang diatur oleh Guli di luar kota telah menyampaikan berita itu kepada Guli. Oleh karena itu, tidak lama setelah Luo Chen dan yang lainnya memasuki kota kabupaten, Guli membawa beberapa orang barbar yang kuat untuk mengantar. Awalnya, aku berpikir untuk mengirim seseorang untuk memberitahu kakak Luo, tetapi aku tidak menyangka kakak Luo sudah tiba di Kabupaten Manghuang. Guli menatap Luo Chen dan tertawa, wajahnya penuh kegembiraan. Dia tahu betul seberapa kuat Luo Chen. Luo Chen tiba di Kabupaten Manghuang. Dapat dikatakan bahwa pertempuran Raja Barbar ini sudah pasti, dan Guli tentu saja bersemangat. Kakakku tidak perlu seperti ini. Luo Chen menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, itu adalah sesuatu yang telah dijanjikan. Luo Chen tentu saja tidak akan mengingkari janjinya. Jangan bicarakan itu, kakak Luo, Nona Zhang, ikutlah denganku, aku telah memerintahkan untuk turun dan menyelenggarakan perjamuan untukmu. Guli tersenyum pada Luo Chen dan Zhang Qingxi, tetapi Ye Ming sengaja diabaikan oleh Guli. Bagaimanapun, meskipun dia dan Ye Hao adalah orang-orang jenius di era yang sama, dan mereka setenar Xiao Yixuan dari keluarga Xiao, mereka bertiga tidak saling percaya. Hubungan antara Ye Ming dan Ye Hao juga sangat jelas. Ada level Ye Hao. Dengan hubungan di sini, dia tentu saja tidak akan memberikan wajah yang baik kepada Ye Ming. Luo Chen dan Ye Ming jelas juga mengetahui hal ini, dan mereka tidak menunjukkan kelainan apapun. Ye Ming hanya tersenyum masam, dan mengikuti Luo Chen dan yang lainnya dengan wajah malu-malu. Rombongan itu segera tiba di Guli di Kabupaten Manghuang. Di rumah besar, sebuah jamuan telah disiapkan. Luo Chen dan yang lainnya duduk terpisah. Meskipun Guli tidak ingin melihat Ye Ming, dia tetap memesan tempat duduk untuk Ye Ming. Jelas, pria sembrono ini hanya ingin bersikap dingin, tetapi dia tidak memiliki dendam dengan Ye Hao. Pikiran yang benar-benar membawa kepada orang lain. Saudara Gu, apa aturan pertempuran Raja Barbar? Setelah duduk, Luo Chen tidak menyapa Guli, tetapi bertanya langsung. Meskipun pertempuran Raja Barbar sangat terkenal, sulit bagi orang luar untuk mengetahui aturan pertempuran Raja Barbar, jadi bahkan Luo Chen tidak memiliki pemahaman tentang aturan pertempuran Raja Barbar. Peraturannya tidak sulit, kata Guli dengan sungguh-sungguh, pertempuran Raja Barbar adalah untuk memperebutkan posisi Raja Barbar, dan Raja Barbar adalah bagian terpenting dari suatu suku, dan tentu saja tidak dapat ditetapkan sesuka hati. Pertarungan untuk Raja Barbar adalah untuk menguji apakah orang-orang barbar memiliki potensi untuk menjadi Raja Barbar, jadi ujiannya dibagi menjadi 3 bagian. Guli berhenti sejenak ketika dia mengatakan itu, dan kemudian berkata, bagian pertama adalah kekuatan. Tanpa kekuatan yang cukup, Raja Barbar tidak dapat melayani orang banyak, dan tidak mungkin untuk mendominasi suku barbar. Oleh karena itu, penilaian pertama dari pertempuran Raja Barbar adalah untuk menilai kekuatan suku barbar yang berpartisipasi dalam pertempuran untuk Raja Barbar. Semua orang barbar akan dilemparkan ke tempat yang sama untuk pertarungan jarak dekat, 30 talenta yang mengalahkan lawan terbanyak dapat memasuki 2 bagian ujian berikutnya, dan orang-orang lainnya akan langsung tersingkir dan tidak dapat terus bersaing untuk Raja Barbar. Mendengar perkataan Guli, ketiga Luo Chen mengangguk pelan. Benua Qiankun sangat menghargai kekuatan. Ini adalah pengetahuan umum yang diketahui semua orang. Orang-orang barbar sangat mengagumi kekuatan. Jika mereka ingin menjadi Raja Barbar, mereka secara alami memiliki kekuatan untuk menaklukkan segalanya. Baris, bagian pertama tidak sulit bagiku. Meminta bantuan saudara Luo kali ini terutama karena bagian kedua dan ketiga dari pertempuran Raja Barbar. Guli menatap Luo Chen dan berkata dengan suara yang dalam, bagian kedua adalah untuk menguji latar belakang orang-orang barbar. Bagian ini membandingkan kekuatan yang dapat dimobilisasi dan dipengaruhi oleh orang-orang yang lulus bagian pertama dari ujian. Bagaimanapun, Raja Barbar adalah pemimpin suatu suku, dan jika tidak ada cukup latar belakang dan tim, akan sulit untuk mengamankan posisi Raja Barbar. Guli mengatakan sedikit senyum pahit di wajahnya ketika dia mengatakan ini, dan berkata tanpa daya, meskipun saya memiliki kekuatan kecil di Kabupaten Manghuang, itu jauh lebih buruk daripada orang lain di klan barbar. Bagaimanapun, meskipun saya mempraktikkan teknik barbar, tetapi itu adalah darah manusia, bukan barbar dengan akar sejati. Banyak master barbar tidak mau terikat padaku. Luo Chen mengangguk, dia bisa mengerti ini. Bagaimanapun, pikiran ras non saya pasti berbeda. Setiap ras sangat waspada terhadap makhluk dari ras lain,
bahkan antara ras monster dan ras manusia yang sangat dekat hubungannya. Itu juga saling curiga, tetapi dengan adanya masalah eksternal seperti ras tulang dan ras hantu, hubungan aliansi antara ras manusia dan ras monster masih dapat dipertahankan. Begitu tidak ada ancaman dari ras hantu dan ras tulang, ras manusia dan ras iblis akan hancur dalam sekejap, dan aliansi antara kedua belah pihak juga akan runtuh. Dalam keadaan ini, wajar saja jika orang-orang barbar di Kabupaten Manghuang tidak mau menjadi milik Guli. Untuk ujian ini, lebih baik saudaraku meminta bantuan keluarga kerajaan atau keluarga Ye. Luo Chen menatap Guli dan berkata, meskipun pengaruh keluarga Luo saat ini tidak kecil, fondasinya masih agak terlalu buruk. Mitra terbaik Koli sebenarnya adalah keluarga kerajaan Yun dan keluarga Fuling Ye. Bagaimanapun, kedua kekuatan ini sudah lama ingin campur tangan di Kabupaten Manghuang, tetapi kecuali seni bela diri Liu Yun keluarga Su yang memperluas tentakel mereka ke Kabupaten Manghuang, baik keluarga Ye maupun keluarga Yun tidak dapat ikut campur dalam urusan Kabupaten Manghuang. Oleh karena itu, Koli hanya perlu menemukan keluarga Yun dan keluarga Ye. Kedua keluarga ini kemungkinan besar akan langsung menyetujui permintaan Koli dan membantunya merebut tahta Raja Barbar. Sebaliknya, Guli mencari bantuan dari keluarga Yun dan keluarga Ye adalah pilihan terbaik bab 1166, mendaki Gunung Suci, perubahan tiba-tiba. Nama, Sistem Super, Kultivasi 1 klik saya penulis, Wen Jian Zhongnan. Plus mematikan mengatur ulang, keluarga Ye dan keluarga Yun memang lebih kuat dari keluarga Luo, tetapi keluarga Luo memiliki kelebihan yang tidak dimiliki keluarga Yun dan keluarga Ye. Mendengar perkataan Luo Chen, Guli berkata sambil tersenyum, kehadiranmu saja, saudara Luo, sudah cukup untuk membuat keluarga Luo mengalahkan keluarga kerajaan, keluarga Yun dan keluarga Ye, belum lagi harga yang ditawarkan oleh keluarga Ye dan keluarga Yun terlalu tinggi. Ini adalah batasanku, ketika ada pilihan lain, tentu saja aku tidak akan memilih keluarga Ye dan keluarga Yun. Yang dibicarakan Guli adalah fakta. Meskipun keluarga Luo masih lemah saat ini, pengaruhnya hanya terbatas pada Kabupaten Changlan, dan bahkan belum menguasai seluruh Kabupaten Changlan, tetapi pengaruh keluarga Luo tidak kalah dengan keluarga kerajaan. Rumah dan rumah Fuling Ye. Karena keberadaan Luo Chen dan Luo Qingsui, pengaruh keluarga Luo bahkan tersembunyi di atas keluarga Ye dan keluarga Yun, tetapi keluarga Luo bertindak rendah hati, tinggal di sepertiga tanah di Kabupaten Changlan. Tidak ada perluasan eksternal, jadi tidak banyak yang memperhatikan. Luo Chen tersenyum ketika mendengar kata-kata itu, tidak terlalu khawatir tentang masalah ini, tetapi langsung bertanya, bagaimana dengan bagian terakhir? Bagian ketiga dari ujian adalah untuk menguji kemampuan dominasi Raja Barbar. Guli memandang Luo Chen dan berkata, 10 anggota suku Barbar yang lulus bagian kedua dari ujian hanya diperbolehkan untuk memimpin 2 orang pendamping. Mulai suku Anda sendiri dan temukan cara untuk mencaplok suku lain. Setelah 3 bulan, pendiri suku terkuat yang tersisa akan dapat mewarisi tahta Raja Barbar. Mendengar kata-kata Guli, Luo Chen mengetahuinya dengan jelas, dan dia mengerti mengapa Guli akan menemukannya. Di seluruh kekaisaran awan terapung, kekuatannya saat ini berada di puncak. Dengan bantuannya, di bagian ketiga ujian, keuntungan Koli benar-benar terlalu besar. Dapat dikatakan bahwa selama Koli tidak berada di tahap ketiga, dalam suatu kecelakaan, sudah pasti untuk memenangkan gelar Raja Barbar. Zhang Qingxi dan Ye Ming juga memperhatikan betapa bermanfaatnya bagian ketiga dari ujian itu bagi Guli, dan mereka merasa sedikit emosional. Kapan pertempuran untuk Raja Barbar akan dimulai? Setelah memahami aturan pertempuran, Luo Chen menatap Guli dan mengajukan pertanyaan yang paling kritis. Lusa, kata Guli sambil tersenyum, jika saudara Luo tidak datang hari ini, saya akan mengirim seseorang ke Kabupaten Changlan untuk memberitahu saudara Luo. Luo Chen mengangguk ringan. Dia tidak terlalu khawatir tentang pertempuran Raja Barbar. Sebaliknya, dia mengobrol dengan Guli tentang hal-hal lain. Untuk sementara waktu, pembawa acara dan tuan rumah bersenang-senang. Dalam 2 hari berikutnya, Luo Chen mengajak Zhang Qingxi berkeliling Kabupaten Manghuang. Sedangkan Ye Ming, pengikutnya dilempar Luo Chen ke rumah besar Guli, sehingga dia bisa mengabdikan dirinya pada formasi. 2 hari kemudian, Luo Chen, Zhang Qingxi, dan Ye Ming mengikuti Guli ke Gunung Suci orang-orang barbar di Kabupaten Manghuang. Tak lama kemudian, sekelompok orang muncul di kaki Gunung Suci orang-orang barbar.
Ini bukan pertama kalinya Luo Chen datang ke Gunung Suci orang-orang barbar. Leluhur keluarga Luo pernah menyembunyikan lorong spasial menuju ruang yang mendominasi di Gunung Suci orang-orang barbar. Luo Chen dan Zhang Juechen serta yang lainnya pergi ke Gunung Suci orang-orang barbar dan memasuki ruang yang mendominasi melalui lorong spasial itu. Pada akhirnya, Luo Chen lulus ujian dari guru bijak dan berhasil mendominasi ruang, dan Ye Changli serta yang lainnya juga memperoleh keuntungan mereka sendiri. Dalam arti tertentu, Gunung Suci orang-orang barbar memiliki dampak yang mendalam pada Luo Chen. Jika bukan karena ruang dominasi yang ditinggalkan oleh guru suci di Gunung Suci orang barbar ini, kekuatan Luo Chen tidak akan meningkat secepat sekarang. Ini adalah tanah suci orang barbar di daerah liar. Guli menunjuk ke Gunung Suci di depannya, dan berkata kepada tiga Luo Chen, Gunung Suci dikuburkan dengan mayat orang barbar yang tak terhitung jumlahnya. Setiap orang barbar yang ingin membangun suku perlu mendaki Gunung Suci dan mendapatkan persetujuan dari roh leluhur. Bagian pertama dari pertempuran untuk Raja Orang Barbar juga dilakukan di Gunung Suci. Petik 2. Mendengar kata-kata Guli, Luo Chen tersenyum. Dia sudah menebak niat para pemimpin orang barbar. Bagian pertama dari pertempuran Raja Orang Barbar diadakan di Gunung Suci orang barbar. Menggunakan Gunung Suci orang barbar untuk menyaring ide-ide orang barbar yang berpartisipasi dalam pertempuran untuk Raja Orang Barbar. Bagaimanapun, ujian terakhir dari pertempuran bagi para Raja Barbar adalah sulitnya membangun dan mengembangkan suku mereka sendiri, dan jika mereka tidak dapat memperoleh persetujuan dari roh leluhur, suku barbar tidak dapat membangun suku sama sekali. Oleh karena itu, para barbar yang tidak dapat dikenali oleh roh leluhur barbar mungkin bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam bagian pertama dari pertempuran Raja Barbar. Saudara Luo juga menebak maksud dari langkah senior barbar itu. Guli tidak dapat menahan senyum ketika dia melihat ekspresi Luo Chen, menempatkan bagian pertama dari ujian di Gunung Suci memang memiliki ide untuk menyaringnya terlebih dahulu. Jika demikian, jika Anda tidak dapat memperoleh persetujuan dari roh leluhur, itu berarti Anda tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam pertempuran Raja Barbar. Saudara Gu, Anda, Luo Chen menatap Guli, matanya sedikit serius. Meskipun dia tahu bahwa karena Guli dapat berpartisipasi dalam pertempuran Raja Barbar, dia secara alami telah siap dan tidak akan tersandung pada ini, tetapi dia sedikit khawatir. Bagaimanapun, Guli bukanlah orang barbar sejati, dia adalah darah manusia murni. Hanya saja kamu telah berlatih latihan barbar. Saudara Luo, jangan khawatir, semuanya sudah dipersiapkan dengan baik. Guli tersenyum setelah mendengar kata-kata itu, dan berkata, saya telah dikenali oleh roh leluhur. Kali ini saya mendaki Gunung Suci, saya tidak perlu mendapatkan roh leluhur lainnya. Diakui, jadi begitulah. Luo Chen mengangguk sedikit, tidak mengatakan apa-apa. Beberapa dari kalian ikuti saya ke atas gunung. Guli tidak tinggal terlalu lama di kaki Gunung Suci ketika dia melihatnya. Selain Guli dan yang lainnya, ada banyak orang barbar yang juga mendaki Gunung Suci, dan orang-orang itu memiliki bintik-bintik cahaya yang berkumpul pada mereka dari waktu ke waktu. Ini adalah pertunjukan yang awalnya dikenali oleh roh leluhur ras barbar. Jika sosok dahi roh leluhur dapat dipadatkan di belakangnya, itu berarti orang ini telah sepenuhnya dikenali oleh roh leluhur ras barbar dan memiliki kemampuan untuk membangun suku. Di Gunung Suci, banyak orang barbar memiliki bintik-bintik cahaya di tubuh mereka, tetapi tidak ada roh leluhur yang lengkap muncul di belakang mereka. Dapat dilihat bahwa bukanlah hal yang sederhana untuk mendapatkan persetujuan dari roh leluhur barbar. Luo Chen dan yang lainnya mendaki perlahan di sepanjang jalan gunung, tetapi tidak menarik banyak perhatian. Segera, Luo Chen dan kelompoknya telah naik ke lereng gunung. Pada saat Luo Chen dan yang lainnya mendaki lereng gunung-gunung suci barbar, sejumlah besar titik cahaya berkumpul dari segala arah ke arah Luo Chen dan kelompoknya, menarik cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Siapa yang dapat membangkitkan begitu banyak roh leluhur? Di Gunung Suci suku barbar, anggota suku barbar yang tak terhitung jumlahnya mengarahkan pandangan mereka ke lokasi Luo Chen dan yang lainnya, dengan rasa ingin tahu di mata mereka. Pergerakan semacam ini sangat langka dalam sejarah orang barbar di Kabupaten Manghuang, dan bahkan di luar orang barbar jarang terjadi. Sejauh yang bisa dilihat banyak orang barbar, sejumlah besar titik cahaya menyelimuti Luo Chen dan kelompoknya, sehingga orang-orang di luar tidak dapat melihat situasi dengan jelas. Di tengah titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya,
Tubuh Luo Chen bersinar dengan kecemerlangan yang kabur, dan wajahnya terus-menerus gemetar, tidak tahu harus berkata apa. Dia benar-benar melihat hantu, dia mampu membangkitkan semangat para leluhur orang barbar. Dia adalah darah manusia asli, dan dia belum pernah berhubungan dengan orang barbar. Mengapa roh para leluhur orang barbar ini tampaknya buta, menempel padanya dengan gila-gilaan? Dan di samping Luo Chen, Guli juga tampak seperti telah melihat hantu. Dia dapat yakin bahwa Luo Chen adalah ras manusia asli dan tidak melakukan latihan barbar apapun, tetapi Luo Chen menarik begitu banyak roh leluhur, bahkan sebanding dengan para penyihir gede yang unik dalam sejarah orang barbar di luar. Ini, Koli membuka mulutnya, tidak tahu harus berkata apa. Dia menggunakan tubuh manusia untuk membangkitkan semangat leluhur orang barbar, dan dia telah disebut legenda oleh banyak orang, tetapi dibandingkan dengan Luo Chen, mereka berdua benar-benar berbeda. Mengalihkan pandangannya dari sekeliling, Guli merasa sedikit emosional. Untungnya, orang barbar di luar tidak dapat melihat pemandangan di titik cahaya, kalau tidak, saya tidak tahu apakah dia akan malu setengah mati. Seorang ras manusia, yang bahkan belum pernah mempraktikkan teknik barbar apapun, tetapi telah menarik begitu banyak roh leluhur orang barbar, ini hanyalah tamparan di wajah orang barbar. Zhang Qingxi juga sedikit terkejut, dan dia tidak menyangka Luo Chen dapat membangkitkan semangat leluhur orang barbar. Itu benar-benar kakak laki-laki. Itu benar-benar dapat melakukan hal-hal yang tidak dapat dilakukan orang biasa. Ye Ming, sebaliknya, adalah yang paling tenang. Dia cukup akrab dengan hal-hal ini. Belum lagi Luo Chen baru saja menarik roh leluhur barbarian yang memiliki hubungan baik dengan ras manusia. Bahkan jika Luo Chen mendapatkan ras hantu atau suatu hari nanti dia tidak akan memiliki kejutan apapun dengan warisan orang kuat ras tulang. Segera, cahaya putih yang menutupi tubuh Luo Chen menghilang, dan lebih dari selusin hantu mengelilingi Luo Chen, membuat Luo Chen seperti dewa. Klan barbarian di sekitarnya juga memperhatikan hantu yang mengelilingi Luo Chen. Ini tidak mungkin, suku barbar mengguncang tubuhnya beberapa kali, dan hampir jatuh langsung dari lereng gunung. Luo Chen tidak memiliki napas darah barbar, dia juga tidak dapat merasakan aura aneh dari teknik barbar. Namun, suku seperti itu tidak ada hubungannya dengan barbar. Apakah itu dikenali oleh lebih dari selusin roh leluhur? Monster macam apa ini? Guli juga menggerakkan sudut mulutnya, menatap Luo Chen seolah-olah sedang melihat monster. Dia mengalami kesulitan dan tidak tahu berapa banyak yang harus dibayar untuk diakui oleh roh kedua leluhur dengan enggan. Meski begitu, fakta bahwa dia diakui oleh roh kedua leluhur telah mengguncang orang-orang barbar di daerah liar, dan bahkan orang luar. Dia jarang mendengar namanya. Sekarang Luo Chen, sebagai ras manusia, secara langsung membangkitkan lebih dari selusin roh leluhur dan berhasil menerima pengakuan. Jika ini menyebar, saya khawatir seluruh ras barbar akan terguncang. Di puncak Gunung Suci Barbar, seorang pria barbar tua yang memegang tongkat tulang terus menggerakkan wajahnya. Di belakangnya, beberapa orang barbar yang kuat juga tampak seperti mereka telah melihat hantu. Pendeta tinggi, ini, seorang barbar yang kuat terdiam lama sebelum dia berbicara, anak itu bukan hanya darah manusia, dia bahkan belum berlatih latihan keluargaku, mengapa dia bisa membangkitkan roh para leluhur? Mungkinkah anak itu melakukan sesuatu secara diam-diam? Begitu suara orang barbar yang kuat itu berakhir, beberapa orang barbar kuat lainnya juga memikirkan hal ini, dengan niat membunuh yang ganas di mata mereka. Gunung Suci tidak boleh dinodai, apalagi Luo Chen diam-diam menggunakan tangan dan kakinya untuk memprovokasi roh para leluhur, dan mengganggu ketertiban orang-orang barbar. Bahkan jika mereka membunuh Luo Chen di Gunung Suci, tidak ada yang berani mengatakan apapun. Anak ras manusia itu tidak menggunakan cara apapun, pendeta tinggi menggelengkan kepalanya dan mendesah, mungkin memang klan kita telah jatuh. Anggota baru, klan bahkan tidak dapat dibandingkan dengan ras manusia di luar. Perintah telah diteruskan, silakan keluarkan klakson. Pendeta tinggi, mendengar kata-kata pendeta tinggi, wajah orang-orang barbar kuat yang tersisa tiba-tiba berubah. Tanduk raja-raja barbar adalah latar belakang mereka dan mereka dapat menempati batas tanah di pedalaman ras manusia. Sampai saat hidup dan mati, mereka tidak akan menggunakan tanduk raja barbar, tetapi sekarang pendeta tinggi telah memerintahkan tanduk raja barbar untuk diundang keluar. Mungkinkah keberadaan Luo Chen membawa mereka kepunahan? Pergi dan panggil tanduk raja manusia, melihat bahwa beberapa orang tidak bergerak,
Pendeta tinggi menginjak tongkat tulang di tangannya, dan napas Wu Seng terpancar darinya, dan berkata dengan suara yang dalam. Beberapa orang yang puas dengan yang kuat tidak berani mengabaikan, dan buru-buru pergi untuk memanggil tanduk Raja Manusia, hanya menyisakan pendeta tinggi yang berdiri di puncak gunung suci dengan mata yang dalam. Layak menjadi keturunan kota Luojing, tetapi saya tidak tahu seberapa buruk Anda daripada leluhur Anda. Bibir pendeta besar bergerak beberapa kali, dan suaranya tidak terdengar. Luo Chen dan yang lainnya di sisi gunung suci tidak tahu apa yang terjadi di puncak gunung. Setelah Luo Chen tidak terus menarik arwah leluhur barbar, semua orang mempercepat langkah mereka untuk mendaki gunung suci. Arwah lebih dari selusin leluhur barbar yang dikelilingi oleh Luo Chen tidak diragukan lagi merupakan tanda-tanda yang cerah. Anggota suku barbar yang tak terhitung jumlahnya menatap Luo Chen, dengan rasa ingin tahu, pertanyaan, dan kemarahan serta kecemburuan di mata mereka. Luo Chen tidak peduli dengan tatapan di sekitarnya. Di bawah kepemimpinan Guli, sekelompok 4 orang dengan cepat mendaki gunung suci barbar dan muncul di puncak gunung suci. Pendeta tinggi barbar telah menunggu di puncak gunung. Luo Chen dan yang lainnya baru saja mencapai puncak gunung ketika mereka melihat pendeta tinggi barbar dengan tongkat tulang berjalan ke arah mereka. Pendeta tinggi, Guli dengan cepat menghormati ketika melihat pendeta tinggi. Posisi pendeta tinggi di suku barbar bahkan lebih tinggi daripada Raja Barbar. Bahkan Raja Barbar harus mematuhi perintah pendeta tinggi di beberapa titik, tetapi pendeta tinggi tidak dapat dibatasi oleh Raja Barbar. Oleh karena itu, Koli tidak berani menunjukkan rasa hormat kepada pendeta tinggi. Tidak harus seperti ini, pendeta tinggi barbar menggelengkan kepalanya, mengalihkan pandangannya ke Luo Chen, dan perlahan berkata, "Orang tua Zaku, aku tidak menyangka akan melihat almarhum hari ini." Setelah almarhum, mendengar apa yang dikatakan Zaku, Zhang Qingxi dan Gu Liyeming tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Luo Chen. Mereka tidak menyangka bahwa Luo Chen tampaknya memiliki hubungan dengan orang barbar, dan Luo Chen dapat membangkitkan banyak roh leluhur orang barbar. Saya khawatir ada alasan-alasan ini. Luo Chen tergerak dalam hatinya dan berkata dengan heran, pendeta tinggi telah melihat leluhur. Pendeta tinggi barbar ini adalah orang bijak bela diri, dan darah orang barbar sangat kuat, dan rentang hidup jauh lebih lama daripada ras manusia. Tidak sulit bagi orang barbar untuk hidup selama ribuan tahun. Selama ribuan tahun, satu-satunya orang yang dapat berinteraksi dengan pendeta tinggi barbar ini adalah Luo Jingcheng dan saudaranya Luo Lingyun. Ada beberapa persimpangan, Zaku mengangguk sedikit, matanya tertuju pada Luo Chen, dan dia berkata dengan sedikit emosi, "Kakak Luo memiliki pewaris yang baik. Dalam dirimu, aku sepertinya melihat bayangan kakak Luo saat itu. Penuh bakat, semangat yang sama." Luo Chen tidak berbicara, tetapi dia tidak menyangka Luo Jingcheng dan Luo Lingyun memiliki persimpangan dengan orang-orang barbar. Namun, berpikir bahwa Luo Lingyun telah menempatkan pintu masuk ke ruang dominasi yang ditinggalkan oleh Saint Master di Gunung Suci orang-orang barbar, keraguan di hati Luo Chen menghilang. Jika Luo Lingyun dan orang-orang barbar tidak memiliki persimpangan, bagaimana mereka bisa melakukan sesuatu di Gunung Suci orang-orang barbar? Saya khawatir status Luo Lingyun dan Luo Jingcheng di antara orang-orang barbar sangat tidak biasa, setidaknya di antara orang-orang barbar di daerah liar ini, Luo Lingyun dan Luo Jingcheng sangat istimewa. Tanpa diduga, leluhur kakak besar ada hubungannya dengan orang-orang barbar daerah Manghuang. Yeming tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Orang-orang barbar di Kabupaten Manghuang selalu menjadi penyakit jantung Kekaisaran Awan Mengalir. Meskipun Kabupaten Manghuang secara nominal adalah wilayah Kekaisaran Awan Mengalir, keluarga kerajaan Yun Family sama sekali tidak dapat mengganggu Kabupaten Manghuang. Di Kekaisaran Awan Mengapung yang besar, selain tentakel keluarga Su yang meluas ke Kabupaten Manghuang dengan seni bela diri Liu Yun, tidak ada kekuatan yang dapat memperluas kekuasaannya ke Kabupaten Manghuang. Dan leluhur keluarga Luo memiliki hubungan yang luar biasa dengan orang-orang barbar di Kabupaten Manghuang sejak lama. Jika keluarga Luo tidak berubah, bukankah mungkin keluarga Luo akan mengambil alih Kabupaten Manghuang sejak lama dan menganggap ini sebagai tanah milik keluarga Luo sendiri? Zhang Qingxi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengalihkan pandangannya ke Luo Chen, sedikit lebih penasaran pada sepasang mata musim gugur air yang terpotong. Dia percaya bahwa dia sudah mengenal Luo Chen dengan sangat baik, tetapi sekarang tampaknya dia tidak cukup mengenal Luo Chen. Dia, sang adik, tampaknya diselimuti awan kabut. Setiap kali dia mengira bahwa dia bisa melihat sekilas seluruh gambarannya,
dia akan menemukan bahwa itu hanya lapisan kabut yang telah terungkap sebelumnya. Setelah kabut itu, ada lebih banyak kabut. Luo Chen menyelimutinya, membuat orang tidak mungkin mengetahui detailnya. Saya khawatir tidak ada seorang pun kecuali Luo Chen sendiri yang tahu berapa banyak kartu hall yang disembunyikan Luo Chen. Memperhatikan tatapan Zhang Qingxi, Luo Chen juga tersenyum pahit. Bahkan dia sendiri tidak tahu bahwa leluhur keluarga Luo memiliki hubungan yang sangat dekat dengan orang-orang barbar, terutama melihat sikap Zagu. Pada awalnya, leluhur keluarga Luo memiliki kebajikan yang besar terhadap orang-orang barbar di daerah liar. Kalau tidak, sikap Zagu tidak akan mungkin sedekat ini. Dan ini juga dapat menjelaskan mengapa ia dikenali oleh sejumlah besar roh leluhur. Karena ia memiliki darah keluarga Luo yang mengalir melalui dirinya. Orang-orang barbar yang dimakamkan di Gunung Suci orang-orang barbar di Kabupaten Manghuang sebagian besar adalah orang-orang kuat dari masa Luo Lingyun di kota Luojing. Orang-orang itu mungkin memiliki persinggungan dengan Luo Lingyun dan kota Luojing, dan bahkan menderita karena kota Luojing. Dan kebaikan hati Luo Lingyun yang besar. Dalam hal ini, mungkin bukan hanya dia. Setiap keluarga Luo yang memiliki darah keluarga Luo akan mendaki Gunung Suci ras barbar, dan mungkin menarik banyak roh leluhur barbar dan dikenali oleh mereka. Kamu pergi untuk mempersiapkan ujian tingkat pertama, Zaku mengalihkan pandangannya ke Guli, dan berkata dengan nada tenang, aku punya sesuatu untuk dikomunikasikan dengan teman kecil Luo. Baik, pendeta tinggi. Guli tidak banyak bicara ketika mendengar kata-kata itu, mengangguk dengan hormat, dan kemudian berjalan pergi. Ia dapat dikenali oleh roh leluhur orang-orang barbar. Pendeta tinggi ini telah banyak berkontribusi. Dapat dikatakan bahwa pendeta tinggi ini adalah pendukungnya di antara orang-orang barbar di daerah liar, jadi dia secara alami tidak akan melanggar perintah pendeta tinggi. Teman kecil Luo, ikutlah denganku. Zaku menatap Luo Chen dan berkata setelah Guli pergi. Kemudian Zaku merenung sejenak, matanya tertuju pada Zhang Qingxi, dan perlahan berkata, gadis ini juga. Dia bisa melihat hubungan yang halus antara Luo Chen dan Zhang Qingxi, tetapi dia tidak memiliki banyak kewaspadaan terhadap Zhang Qingxi. Adapun Ye Ming, dia langsung dikesampingkan oleh Zaku. Mendengar apa yang dikatakan Zaku, Luo Chen dan Zhang Qingxi menganggukkan kepala dan mengikuti Zaku menuju ruang terbuka di puncak Gunung Suci. Di atas ruang terbuka, sebuah susunan teleportasi memancarkan cahaya redup. Zaku melangkah ke susunan teleportasi terlebih dahulu. Luo Chen dan Zhang Qingxi saling memandang, dan juga tersenyum dan melangkah ke dalam jangkauan susunan teleportasi. Keduanya juga dianggap sebagai ahli seni dan pemberani, dan mereka tidak khawatir dengan perhitungan orang-orang barbar di daerah liar, jadi mereka langsung menginjakkan kaki di formasi teleportasi tanpa ragu-ragu. Ada kilatan cahaya pada formasi teleportasi, dan sosok Luo Chen dan 3 orang menghilang. Di suatu tempat yang aneh, semburan cahaya teleportasi menyala, dan 3 sosok Zagu dan Luo Chen Zhang Qingxi diam-diam muncul. Sangat liar, Luo Chen berjalan keluar dari formasi teleportasi, merasakan lingkungan sekitarnya, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Roh jahat buas yang mengelilingi sekitarnya terlalu menakjubkan, dan bahkan terwujud, apalagi orang biasa, bahkan orang barbar tidak dapat berkultivasi di lingkungan ini. Zhang Qingxi sedikit mengernyit. Di tengah aura liar dan jahat itu, dia samar-samar melihat jejak kerusakan, yang membuatnya sangat tidak nyaman. Zagu tampaknya memperhatikan perubahan ekspresi Zhang Qingxi, dan tongkat tulang di tangannya dengan ringan diinjakkan ke tanah. Lingkaran cahaya kuning tanah menyebar dari bawah kaki Zagu, termasuk Luo Chen dan Zhang Qingxi. Cahaya kuning tanah yang kabur diam-diam muncul pada Luo Chen dan Zhang Qingxi, mengisolasi roh-roh liar dan jahat di sekitar mereka. Aku tidak tahu apakah tempat ini. Luo Chen melihat sekeliling, kecuali roh jahat liar yang hampir terwujud, dia tidak melihat adanya kelainan, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Ini adalah tempat pemakaman orang-orang barbarku, kata Zaku sambil mendesah. Tempat pemakaman orang-orang barbar. Luo Chen dan Zhang Qingxi terkejut dan berseru hampir bersamaan. Tidak heran mereka sangat terkejut, karena tempat pemakaman orang barbar di suku barbar statusnya tidak jauh lebih baik daripada Gunung Suci orang barbar, dan bahkan sampai batas tertentu, bahkan lebih buruk. Karena Gunung Suci orang barbar adalah tempat orang barbar dimakamkan, tetapi tempat pemakaman orang barbar adalah tempat semua orang barbar mengubur tulang mereka. Beberapa orang barbar kuat yang merasa tidak memenuhi syarat untuk dimakamkan di Gunung Suci juga akan dikubur di tanah pemakaman oleh orang barbar dekat setelah mereka jatuh.
Oleh karena itu, tanah pemakaman orang barbar tidak hanya dikuburkan di klan barbar biasa. Klan barbar mengubur sejumlah besar orang barbar yang kuat. Inilah sebabnya mengapa status tanah pemakaman orang barbar tidak kalah dengan gunung suci orang barbar, dan bahkan lebih buruk. Dan yang terpenting adalah bahwa gunung suci orang barbar dapat mengizinkan orang luar untuk masuk pada waktu-waktu tertentu. Misalnya, dalam pertempuran untuk raja orang barbar ini, Luo Chen dan ras manusia lainnya juga dapat menginjakan kaki di gunung suci orang barbar tanpa menarik serangan orang barbar. Namun, kuburan orang barbar itu, kapan saja, selama orang luar masuk, pasti akan menarik banyak tuan barbar yang mengejar dan membunuh dengan gila-gilaan. Sekarang setelah Zagu, pendeta tinggi barbar, benar-benar membawa mereka berdua ke kuburan orang barbar itu, bagaimana mungkin Luo Chen dan Zhang Qingxi tidak terkejut? Teman kecil Luo tidak perlu terkejut. Meskipun kita tidak mengizinkan orang luar memasuki tempat pemakaman ini awalnya dibangun oleh saudara Jingcheng. Teman kecil Luo tidak dianggap sebagai orang luar, dan memasuki tempat pemakaman ini bukanlah pelanggaran terhadap tabu keluargaku. Melihat keterkejutan Luo Chen, Zaku tersenyum, dan dengan santai mengatakan sebuah rahasia yang mengejutkan. Yaitu, tempat pemakaman terpenting bagi orang barbar di Kabupaten Manghuang ternyata dibangun dengan bantuan kota Luojing. Apa yang dilakukan para leluhur sejak awal? Luo Chen melihat sekeliling, terkejut pada dirinya sendiri. Di antara orang barbar di daerah yang sembrono ini, yang dianggap sebagai tempat terlarang oleh orang barbar, tempat pemakaman yang tidak boleh dimasuki orang luar, ternyata dibuka oleh kota Luojing. Zhang Qingxi tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Luo Chen. Berita itu terlalu mengejutkan. Daerah terlarang orang barbar dibuka oleh ras manusia. Jika berita seperti itu menyebar, aku takut orang-orang barbar di daerah liar akan sepenuhnya digulingkan oleh orang-orang barbar luar. Kota Luojing yang membantu orang-orang barbar membuka tanah pemakaman juga akan ditunjukkan oleh ribuan orang. Leluhur keluarga Luo agak terlalu menyimpang. Zhang Qingxi tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Dia menganggap dirinya sebagai murid sekte pedang dan putri kebanggaan keluarga Zhang di wilayah pedang. Tidak banyak hal yang tidak berani dia lakukan, tetapi dia tidak berani memberontak seperti leluhur keluarga Luo. Karena sedikit kecerobohan, tindakan seperti itu akan membawa bencana bagi diri Anda dan kekuatan di belakang Anda. Kata-kata gadis itu buruk. Zaku menggelengkan kepalanya ketika mendengar kata-kata Zhang Qingxi, dan berkata, apa yang disebut perilaku menyimpang tidak lebih dari apa yang orang-orang biasa-biasa saja tidak berani lakukan karena visi dunia. Saudara Jingcheng adalah pria dengan hati yang besar, dan tentu saja tidak peduli dengan kritik yang biasa-biasa saja itu. Zhang Qingxi tidak mengatakan apa-apa. Perkataan Zaku tidak salah, tetapi tergantung siapa yang mengatakannya. Sebagai pendeta tinggi klan barbar di Kabupaten Manghuang, dan salah satu orang paling berkuasa di klan barbar di Kabupaten Manghuang, Zaku tentu saja dapat mengatakan ini, karena di antara klan barbar di Kabupaten Manghuang, dialah yang tertinggi. Namun, Kekaisaran Awan mengalir sangat tertutup, dan tidak banyak hubungan antara klan barbar di Kabupaten Manghuang dan orang luar. Tentu saja, Zaku tidak membutuhkan pendapat klan barbar di dunia yang tak terduga. Jadi, bahkan jika Zaku mengatakan sesuatu yang disebut pemberontakan besar, klan barbar di Kabupaten Manghuang tidak dapat membantah apapun. Dan karena tingkat kultivasi orang bijak bela dirinya, orang-orang kuat dari Kekaisaran Awan mengalir tidak akan berselisih dengan Zaku dalam hal-hal ini. Hal yang sama berlaku untuk Luo Jingcheng. Untuk dapat berteman dengan keberadaan seperti Zaku, kekuatan Luo Jingcheng sendiri di awal jelas tidak buruk, tentu saja dia memiliki kemampuan untuk mengabaikan perspektif duniawi. Aku ingin tahu apa yang Pendeta Agung maksudkan untuk membawa kita ke tanah pemakaman ini. Setelah mengetahui tentang asal-usul tanah pemakaman ini, Luo Chen tidak terlalu mempermasalahkan masalah ini, tetapi langsung bertanya kepada Zagu. Dia tidak berpikir bahwa Zagu membawa dia dan Zhang Qingxi ke tanah pemakaman ini untuk memberitahu mereka tentang asal-usul tanah pemakaman. Orang tua itu meminta Luo Xiaoyu untuk datang ke tanah pemakaman kali ini, tetapi dia meminta sesuatu. Mendengar kata-kata Luo Chen, Zagu tidak menyembunyikan apapun, dan berkata, aku ingin datang ke Luo Xiaoyu juga memperhatikan beberapa tanah pemakaman. Berubah, ya? Luo Chen mengangguk pelan, dan berkata dengan suara berat, sepertinya ada aura kematian aneh di sekitar, tidak seperti aura kematian yang berkembang biak di tempat pemakaman mayat biasa. Setelah mengatakan ini,
Luo Chen sedikit mengernyit, dan berkata dengan dingin, sebaliknya, itu seperti aura dari hantu yang berpura-pura menjadi hantu. Ujung lain dari tanah pemakaman ini adalah makam suci hantu dari suku hantu. Zaku mengangguk pelan ketika mendengar kata-kata Luo Chen, dan berkata, awalnya ada formasi yang diatur oleh saudara Ling Yun. Itu tidak akan berdampak apapun pada tanah pemakaman, tetapi formasi itu terkikis oleh aura hantu 100 tahun yang lalu. Banyak aura hantu menembus ke dalam tanah pemakaman, dan bergabung dengan aura jahat yang sembrono untuk membentuk aura tak bernyawa aneh yang sebelumnya diperhatikan oleh teman kecil Luo. Jadi begitulah, Luo Chen mengangguk pelan dan berkata, Imam Besar ingin aku membantu mengisi formasi besar. Ya, Zaku mengangguk dan berkata dengan wajah serius, teman kecil Luo pandai dalam formasi, bahkan lelaki tua itu pernah mendengarnya, jadi lelaki tua itu akan mengajukan permintaan tanpa ampun seperti ini. Jika Xiaoyou Luo dapat membuat formasi besar, lelaki tua itu bersedia menukarnya dengan inti darah suci. Inti darah buas. Setelah mendengar kata-kata Zaku, Luo Chen dan Zhang Qingxi tampak tergerak. Inti darah, ini adalah sesuatu yang unik bagi ras barbar. Ia dapat melunakkan tubuh seorang prajurit dan menaikkannya ke tingkat yang sangat berlebihan. Tetapi ini bukanlah hal yang paling penting. Yang penting adalah bahwa kekuatan ki dan darah yang terkandung dalam inti darah cukup untuk membuat kehidupan prajurit itu menembus belenggu dan dengan paksa memperpanjang hidupnya. Inti darah tingkat bijak brutal cukup untuk memperpanjang umur prajurit di bawah alam bijak bela diri selama 30 tahun. Pengembunan inti darah juga sangat sulit. Hanya orang barbar yang mempraktikkan teknik tingkat tinggi orang barbar yang dapat memadatkannya, dan hanya pada saat terobosan mereka dapat memiliki kesempatan untuk memadatkannya. Jika Anda ingin memadatkan inti darah suci, setidaknya seorang master barbar yang telah menerobos ke Raja Suci dapat melakukannya. Nilai inti darah seperti itu tidak ternilai. Zaku bersedia memberikan inti darah suci sebagai hadiah. Dapat dikatakan bahwa dia telah kehilangan darahnya. Jika itu untuk memperbaiki formasi, saya tidak perlu mengambil tindakan. Luo Chen memandang Zaku dan tersenyum, tolong juga minta pendeta tinggi untuk membawa tanah pemakaman untuk pria gemuk kecil di belakangku. Jika formasi itu tidak terlalu bermasalah dalam kasus yang serius, dia sendiri yang dapat menyelesaikannya. Anak itu, Zaku tidak bisa menahan diri untuk tidak ragu. Ye Ming terlalu muda, lebih muda dari Luo Chen, dan aura yang keluar dari tubuhnya juga sangat lemah. Mungkin di usia Ye Ming, kultivasi semacam ini sudah cukup bagus, tetapi dia sama sekali tidak bisa mendapatkan mata Zaku. Sekarang Luo Chen benar-benar memberitahunya bahwa Ye Ming memiliki kemampuan untuk memperbaiki formasi tanah pemakaman. Jika Luo Chen tidak serius, dia akan meragukan apakah Luo Chen sedang menghiburnya. Orang tua itu akan membawa teman kecil itu ke tanah pemakaman, tetapi Zaku meragukan kemampuan Ye Ming, tetapi memutuskan untuk membiarkan Ye Ming mencobanya. Bagaimanapun, Luo Chen ada di dalam formasi, bahkan jika Ye Ming tidak dapat memperbaiki formasi besar, dia dapat meminta Luo Chen untuk mengambil tindakan, hanya butuh sedikit waktu. Luo Chen mengangguk dan tersenyum, kalau begitu akan ada imam besar Lao. Berbicara tentang keterampilan formasi, dia memang di atas Ye Ming berdasarkan penglihatan delusinya, tetapi dia bukan ahli formasi sejati, dan pengetahuannya dalam formasi terbatas pada beberapa formasi yang dia kuasai. Selain itu, pengetahuannya tentang formasi sebenarnya ditingkatkan oleh alat curang mata yang rusak. Oleh karena itu, jika Anda benar-benar ingin memperbaiki formasi, Ye Ming tidak diragukan lagi lebih cocok daripada dia. Mungkin Ye Ming tidak dapat melihat cacat formasi setajam dia, tetapi pada akhirnya, Ye Ming cenderung melakukannya lebih baik daripada dia. Tentu saja, selain alasan ini, ada alasan terbesar lainnya, yaitu, Luo Chen ingin mengambil kesempatan untuk bermalas-malasan. Lagi pula, ada orang seperti Ye Ming di sini, dia tidak perlu melakukannya sendiri. Paling-paling, ketika Ye Ming tidak berdaya, dia menggunakan matanya yang rusak untuk menunjukkan kepada Ye Ming cara memperbaiki formasi besar. Tak lama kemudian, Zaku muncul di tanah pemakaman dengan Ye Ming yang tampak bingung. Kakak, Ye Ming menatap Luo Chen dengan ragu. Dia hanya mendengar Zaku mengatakan bahwa Luo Chen memanggilnya, tetapi sebelum dia bertanya siapa Zaku, dia dibawa ke tanah pemakaman oleh Zaku. Mari kita lihat formasi di depan. Luo Chen tidak banyak bicara, menunjuk ke tempat di depan yang diselimuti oleh roh jahat liar, dan berkata dengan ringan, lihat apakah itu bisa diperbaiki. Sebelum Ye Ming bergegas,
dia telah menembus keberadaan formasi itu dengan bantuan mata delusi, dan dia juga akrab dengan detail dan cacat formasi. Selama dia mau, dia dapat mengambil tindakan untuk memperbaiki formasi itu kapan saja. Tetapi Luo Chen bermaksud menggunakan ini sebagai ujian bagi Ye Ming. Meskipun Ye Ming memiliki bakat formasi yang sangat baik, basis kultivasinya sendiri jauh lebih buruk. Di lingkungan ini, bahkan jika Ye Ming dengan cepat memahami metode formasi, masalahnya adalah memperbaiki formasi bukanlah tugas yang mudah baginya. Karena kesulitan memulihkan formasi ini tidak terletak pada formasi itu sendiri, tetapi pada apakah formasi itu dapat menahan roh jahat dan hantu yang tak terkendali yang disebabkan oleh pemulihan formasi. Mendengar kata-kata Luo Chen, Ye Ming tidak ragu-ragu, dan berjalan langsung ke tempat di depannya yang diselimuti oleh roh jahat liar. Segera, sosoknya menghilang. Tuan Luo, apakah kita tidak perlu mengikutinya? Melihat sosok Ye Ming menghilang, tetapi Luo Chen masih tidak bergerak, Zaku tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Luo Chen, tidak bisa menahan rasa terkejut. Pendeta besar, jangan khawatir, saya memiliki rasa ukuran. Luo Chen tersenyum dan berkata dengan tenang. Tetapi jika Anda melihat lebih dekat, Anda dapat menemukan bahwa mata Luo Chen telah diam-diam ditutupi dengan lapisan fluoresensi samar, yang merupakan manifestasi dari operasi mata. Jelas, Luo Chen tidak acuh seperti yang terlihat. Zhang Qingxi tahu bahwa Luo Chen telah mematahkan matanya dalam latihannya. Mendengar kata-kata Luo Chen saat ini, matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak menyapu wajah Luo Chen dan tertawa terbahak-bahak. Luo Chen masih keras hati. Jelas khawatir tentang keselamatan iblis kecil Ye Ming, tetapi masih menolak untuk memaafkan orang lain. Bukankah dia diam-diam menggunakan matanya untuk mengawasi situasi Ye Ming? Namun, Zhang Qingxi juga memiliki kesan yang baik tentang Ye Ming, setidaknya nama Ye Ming untuknya membuatnya sangat populer. Oleh karena itu, tatapannya juga tertuju pada tempat yang diselimuti oleh roh jahat yang sembrono, siap untuk mengambil tindakan kapan saja. Mendengar tawa Zhang Qingxi, Luo Chen tidak banyak bicara, tetapi tetap memperhatikan situasi Ye Ming untuk mencegah kecelakaan. Di bawah tatapan Luo Chen, fluktuasi energi spiritual yang mencengangkan tiba-tiba pecah di tempat yang diselimuti oleh roh jahat yang sembrono. Ekspresi Zagu berubah, dan dia mengalihkan pandangannya ke Luo Chen. Sebelum dia memasuki area itu, dia juga tidak tahu apa yang sedang terjadi di area itu, tetapi fluktuasi energi spiritual yang tiba-tiba membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Pendeta Agung, jangan khawatir, kata Luo Chen sambil tersenyum ketika dia melihat Zaku menatapnya. Dengan membuka mata yang buta, dia mengumpulkan semua yang terjadi di tempat yang diselimuti oleh kecerobohan. Fluktuasi energi spiritual itu hanya disebabkan oleh aktivasi lengkap formasi Ye Ming di kedalaman tanah yang terkubur. Alasan aktivasi formasi Ye Ming juga mudah ditebak. Itu adalah untuk membuat formasi bekerja, dan kemudian dapat menemukan kekurangannya. Lagi pula, tidak semua orang yang berkultivasi seperti Luo Chen memiliki penglihatan yang rusak, dapat secara langsung memahami asal-usulnya, dan secara langsung mendeteksi kekurangan metode formasi. Divisi arai yang tak terhitung jumlahnya hanya dapat menggunakan pengalaman mereka sendiri untuk menemukan celah dalam memperbaiki formasi, belum lagi inefisiensi, dan kesulitan perbaikan. Sepertinya aku harus mencari waktu untuk memberikan mata yang rusak kepada Ye Ming. Luo Chen merenung sejenak, dan berpikir dalam hatinya. Meskipun dia juga memahami beberapa formasi, dia tidak menghabiskan banyak waktu, dan Ye Ming memiliki hubungan yang baik dengannya. Dengan Ye Ming duduk di Kekaisaran Liu Yun, dia tidak perlu khawatir tentang keselamatan keluarga Luo, karena dari beberapa jenis sampai tingkat tertentu, Ye Ming akan menjadi kartu truf keluarga Luo ketika dia tidak berada di Kekaisaran Awan mengalir di masa depan. Oleh karena itu, semakin kuat kekuatan Ye Ming, itu juga merupakan hal yang baik bagi Luo Chen. Memerintahkan Ye Ming untuk mematahkan mata yang buta sudah cukup untuk meningkatkan kekuatan Ye Ming lebih dari 30%. Zhang Qingxi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengalihkan pandangannya ke tempat yang diselimuti oleh roh-roh liar dan jahat, dengan sedikit rasa ingin tahu di matanya. Gerakan yang dilakukan Ye Ming agak terlalu besar, yang membuatnya merasa sedikit khawatir. Kemampuan anak itu tidak selemah itu. Jika formasi yang rusak seperti itu tidak dapat diperbaiki, dia tidak akan dipilih oleh pembunuh iblis senior dan mewarisi warisan pembunuh iblis senior. Melihat ekspresi Zhang Qingxi, Luo Chen tersenyum dan berkata kepada Zhang Qingxi. Zhang Qingxi juga bereaksi ketika dia mendengar kata-kata itu,
dia lupa bahwa Ye Ming adalah murid dari guru suci penekan iblis, dan mampu disukai oleh ras manusia yang hebat itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya bakat Ye Ming. Ketika Luo Chen berkomunikasi dengan Zhang Qingxi, gelombang energi spiritual lain menyebar di tempat roh jahat liar itu diselimuti, yang mengguncang roh jahat liar di sekitarnya, dan Ye Ming samar-samar terlihat. Ye Ming mengelilingi tubuhnya dan berdiri dengan bangga di tempat itu. Di depannya, formasi diam-diam menyala, dengan cepat membentuk formasi besar. Hanya saja sudut formasi besar itu belum lengkap, beberapa pola formasi telah terhapus, dan banyak energi hantu dipancarkan dari bagian formasi besar yang tidak lengkap, terus-menerus mengikis sekelilingnya. Dan yang harus dilakukan Ye Ming adalah mengisi bagian yang tidak lengkap dari susunan besar itu. Aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan anak ini untuk menyelesaikan formasi ini. Luo Chen tidak bisa menahan tawa sambil melihat punggung Ye Ming. Dia dapat melihat bahwa situasi Ye Ming saat ini tidak baik. Bagaimanapun, Ye Ming memiliki tingkat formasi yang tinggi, tetapi basis kultivasi seni bela dirinya tidak tinggi. Sekarang hanya basis kultivasi Wuzong. Melihat generasi muda Kekaisaran Liu Yun, itu wajar. Sangat mempesona, tetapi ditempatkan di atas benua semesta, itu hanya dapat dianggap sebagai hal yang biasa. Dengan basis kultivasi Ye Ming, bukanlah tugas yang mudah untuk mengisi formasi besar itu di bawah tekanan roh jahat dan roh hantu yang sembrono. Tentu saja, jika Ye Ming dapat menyelesaikan formasi besar dalam situasi ini, manfaat yang bisa dia dapatkan juga tak terukur. Saya khawatir itu akan membutuhkan usaha, kata Zhang Qingxi lembut. Basis kultivasi Ye Ming terlalu lemah. Dalam hal ini, tekanan yang harus dia tanggung sangat tinggi. Hanya menahan tekanan ini saja sudah cukup untuk membuat Ye Ming tidak dapat berpikir untuk memperbaiki formasi besar. Zaku di samping bahkan lebih tegang. Apakah Ye Ming berhasil memperbaiki formasi besar itu terkait dengan masa depan klan barbar di daerah liar? Karena tanah pemakaman adalah fondasi orang-orang barbar, kepentingannya tidak kalah dengan gunung suci orang-orang barbar, dan itu bahkan lebih penting. Jika formasi besar tidak dapat diperbaiki, orang-orang barbar di daerah Manghuang pasti akan terpengaruh. Tetapi yang membuat Zaku merasa sedikit tenang adalah bahwa bahkan jika Ye Ming tidak dapat memperbaiki formasi besar, dan Luo Chen kewalahan, itu tidak akan membuatnya benar-benar putus asa.